dari kelompok 6 akan mereview tentang perspektif teoritis hubungan bisnis mata kuliah Business Relationship. Perkenalkan, nama saya Adel Febrianti Saputri, NBI 158. Perkenalkan, nama saya Nia Amalia Yones, NBI 168. Perkenalkan, nama saya Miftahul Gansa dengan NIM 202. Perspektif teoritis hubungan bisnis dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda dan tindakan yang direkomendasikan, seperti yang akan ditunjukkan dalam bab ini, untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya perspektif teoritis yang berbeda sehubungan dengan topik hubungan bisnis. Pendekatan hubungan bisnis ini berfokus pada dua isu. Yang pertama, faktor apa saja yang disebabkan mitra hubungan bisnis berkomitmen satu sama lain. Yang kedua, dampak perilaku dan niat apa yang muncul dari komitmen terhadap hubungan bisnis. Dalam definisi hubungan bisnis, hubungan internal antara transaksi dan investasi yang dilakukan pelanggan untuk membangun dan memelihara hubungan bisnis memainkan peran yang menentukan. Aspek yang sangat penting dalam investasi ini adalah tidak memanfaatkan sepenuhnya kebebasan kebijakan penetapan harga untuk setiap transaksi. Misalnya, ketika pesaing mengalami kekurangan pasokan, ketika pelanggan menyebabkan kemacetan penjadwalannya sendiri, dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini, pelanggan tidak punya pilihan selain menerima dari kelonggaran harga, namun kemungkinan besar pelanggan akan melakukannya, mengembangkan ingatan yang baik, dan akan berusaha mengurangi ketergantungan di masa depan. Fakta bahwa pelanggan dan pemasok dapat memperoleh manfaat dari investasi besar dalam hubungan bisnis menimbulkan masalah simetri komitmen antara pemasok dan pelanggan. Tentu saja ada kemungkinan bahwa salah satu pihak merasakan loyalitas yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Analisis diferensial terhadap investasi spesifik menjadi lebih mudah dengan pembedaan. Ada 4 faktor kekhususan yang sangat berpengaruh dalam pendekatan ekonomi. Yang pertama, kekhususan lokasi. Berarti bahwa pelanggan dan pemasok membuat perjanjian yang terkait pada tempat tertentu, dan selanjutnya relokasi akan sangat mahal atau tidak mungkin dilakukan. Ketergantungan terjadi karena pelanggan tidak memiliki mitra transaksi lain di lokasi ini. Yang kedua, kekhususan aset fisik. Berarti pelanggan menyesuaikan antar muka dengan pemasok, misalnya memperoleh peralatan tertentu atau dapat menetapkan proses tertentu. Yang ketiga, kekhususan aset khusus merupakan hasil kapasitas perusahaan secara eksklusif untuk kerjasama dengan mitra tertentu. Yang keempat, kekhususan aset manusia berarti bahwa pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan bisnis ada atau diperoleh, dan sumber daya manusia yang hilang di luar hubungan bisnis dapat diperoleh, misalnya melalui pelatihan yang ditargetkan. Hal ini bisa saja disebabkan oleh transaksi dan pengalaman tersebut dengan mitra. Fenomena kekhususan yang dipadukan dengan masalah oportunisme pada dasarnya bertanggung jawab atas pengamanan sumber daya yang telah menjadi tugas manajemen yang penting dalam banyak transaksi. Karena perlindungan dari resiko kekhususan, pasar akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi. Maka solusi standar teori biaya transaksi untuk masalah ini adalah integrasi vertikal. Namun, dari sudut pandang pelanggan dan pemasok, integrasi vertikal yang disarankan oleh Williamson secara umum bukanlah pilihan yang tepat. Keinginan untuk tetap berpegang pada kompetensi inti dari sendiri juga dapat menjadi argumen yang menentang integrasi.